adalah Dia memilih disalib. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima doa khotbah dari Bapak Gembala Sidang. Mari Bapak Ibu kita akan menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang oleh anugerahnya kami bisa berkumpul sore hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini supaya kami bisa merenungkan firman bersama-sama tentang karya agung yang dikerjakan Tuhan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kami untuk merenungkannya bersama-sama. Kami menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, oleh Roh-Nya yang kudus kiranya memimpin dan memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Jemaat persilakan duduk. Yesus mengakhiri perjalanan pelayanannya dengan memilih sebuah kayu yang kasar dan paku yang tajam sampai Dia mengatakan, "Inilah nyawaku serahkan padamu." Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan meninggalkan kemuliaannya untuk turun ke dunia. Kita siapkan hati kita untuk melihat kemuliaan Allah dalam pujian dan penyembahan sore hari ini di hari Jumat Agung yang Tuhan berkenan kita ada di dalam hadirat-Nya. Tuhan
yang mengalir di sekujur tubuhnya. Cercaan dan hinaan, bahkan 49 kali cambukan didera di dalam tubuhnya. Satu kali cambukan, jika tertarik itu, maka daging dan darahnya pun tercabik. Semua telah meninggalkan dia dan mengatakan, aku tidak mengenal siapa Yesus. Sungguh deritamu sangatlah sempurna Tuhan. Bagi kami orang-orang yang hina dan tercela, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan, kemenangan, kehidupan yang dibebaskan. Karena alasan itulah, maka Engkau memilih untuk disalib, supaya kami mengalami kehidupan yang dimerdekakan. Semua orang harus tahu bahwa Yesus mati
الشلق يشون سعد أمل لنا أن تمشيك Ekuena Taksan parnas kita pahami kai Tepa amanis Segini berlengkar, Endora dafuri, Ede från kom, att titta lång, finna, Yehoda kasta, Yela,
Dia memilih disalib. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus dan terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Saya mohon sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah hati kita terbuka tentang pemberitaan ibadah Jumat Agung di dalam hidup kita. saatnya kami memerenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Nya yang menguraikan firman-Nya, dan sidang jemaat Tuhan sekalian yang mendengar diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu.
Kita bersyukur Bapak Ibu pada sore hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, ya. Tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan mengapa Dia mau menderita. Saudara, saya sudah menyiapkan slide pada sore hari ini yang bisa kita ikuti bersama-sama untuk memandu jalannya renungan ini. Saya ingin Bapak Ibu bisa membaca di dalam Matius pasal 26 ayat yang kedua. Kalau bisa melihat dengan baik tulisannya, kalau lebih bisa kita membacanya bersama-sama. Injil Matius pasal 26 ayat yang kedua bersama-sama mulai. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan merayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada begitu banyak sudut pandang kalau kita mau merenungkan tentang Paskah atau kematian Tuhan Yesus itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang. Tapi hari ini saya mau fokus untuk mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sudut pandang penderitaan. Begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Jemaat sering muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa ada Jumat Agung, mengapa ada Minggu Kebangkitan, mana yang disebut dengan Paskah. Nah, saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu, saudara, supaya kita memahaminya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, istilah kata Paskah atau Pesha itu pertama kali merujuk kepada peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir, dan itu terdapat dalam Kejadian pasal 12. Dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, Paskah sebagai penggenapan daripada proto-evangelion. Bapak Ibu Jemaat pasti sudah mengerti kalau saya bilang proto-evangelion itu artinya Injil yang pertama kali disampaikan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 3:15. Bapak Ibu Saudara, Paskah itu dilihat dari sisi sebagai penggenapan daripada proto-evangelion itu merujuk pada kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi dalam Perjanjian Baru sebenarnya Bapak Ibu, Paskah itu adalah satu peristiwa yang menggenapi proto-evangelion. Dalam perspektif tradisi gereja Bapak Ibu, muncul istilah-istilah, ada Kamis Putih, kemudian ada Jumat Agung, ada Minggu Paskah, atau yang disebut sebagai Minggu Kebangkitan. Kadang-kadang jemaat itu bingung ya mengistilahkan ini Paskahnya Jumat Agungnya atau Minggu Kebangkitan. Bapak Saudara, yang dimaksudkan dengan Paskah di dalam Perjanjian Baru itu sebenarnya adalah rangkaian peristiwa mulai dari penderitaan, kematian sampai kebangkitan. Semua itu disebut sebagai Paskah, rangkaian peristiwa. Nah, mengapa ada istilah-istilah Kamis Putih? Kamis Putih itu merujuk kepada perjamuan terakhir, peringatan orang-orang Kristen secara tradisi itu mengingat tentang perjamuan terakhir. Kemudian Jumat Agung itu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan itu adalah dikenal dengan Minggu pada hari ini dikenal dengan Minggu Kebangkitan atau Paskah. Nah, saudara, istilah-istilah di dalam tradisi gereja ini sebenarnya adalah terjadi karena konstruksi liturgis, bukan karena Alkitab memilah-milah hari ini enggak. Tetapi gereja ingin mengajak jemaat untuk menghayati setiap peristiwa. Jadi peristiwa Kamis Putih itu mengingat tentang perjamuan akhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Kemudian Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu secara konsep, secara teologis Bapak Ibu, Paskah itu mencakup peristiwa-peristiwa di bawah ini. Ya, ada penderitaan Yesus, ada kematiannya, ada kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau kita ingat penderitaan Tuhan Yesus itu, kalau Bapak Ibu saya ingin ajak untuk melihat nanti ya, penderitaan Tuhan Yesus itu memiliki suatu eskalasi yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Itu dimulai dari peristiwa yang terjadi di Getsemani pada waktu Tuhan Yesus berdoa. Jemaat juga pasti tahu. Saya sering mengatakan ini. Dia mengalami hematlohidrosis, peluhnya seperti darah. Ya, itu artinya Bapak Ibu ada suatu ketegangan yang sangat tinggi di dalam secara psikologis
yang membuat pembuluh darahnya pecah dan bersama dengan darah masuk ke dalam pembuluh darah lewat jaringan kulit, lalu kemudian itu bisa muncul namanya disebut sebagai hematohidrosis. Itulah peluh seperti darah, dan memang tetesan-tetesan air bercampur dengan darah. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan nanti peristiwa penderitaan secara khusus dan bagaimana eskalasinya, bagaimana peningkatan makin hari makin menderita, makin mendekati salib, makin begitu berat menghadapinya, saudara. Nah, kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu di slide berikutnya untuk melihat sekilas Bapak Ibu bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya, bahwa penderitaannya Tuhan Yesus itu disampaikan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Dan kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Injil Matius itu peristiwa kematiannya itu diulangi sampai 4 kali, pemberitahuan tentang kematian itu 4 kali. Tapi Injil Matius hanya 2 kali, tapi esensinya sama. Ya, saya ambil yang di kitab Matius saja. Yesus menubuatkan kematiannya 3 kali, misalnya Matius pasal 8:31, Markus 9:31, Markus 10:32, 34. Bapak Ibu, semua ini merupakan nubuatan Yesus tentang kematiannya. Tapi pertanyaannya, di mana penggenapannya? Semua itu dicatat penggenapannya terjadi di Yerusalem. Lalu kemudian setelah Yesus memasuki Yerusalem, Bapak Ibu, ada beberapa kegiatannya Yesus, ya, sampai nanti kepada penyaliban. Yang pertama, Yesus mengajar di Bait Allah. Yesus mengajar tentang kedatangan kerajaan Allah akhir zaman. Lalu kemudian dia bersiap-siap menghadapi kematian dan saat terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di dalamnya itu termasuk penangkapan, kemudian pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan. Bapak Saudara, ini sekilas tentang gambaran bagaimana Yesus sendiri telah menubuatkan tentang penderitaan salib. Nah, sekarang saya ngajak Bapak Ibu untuk melihat eskalasi penderitaannya. Bagaimana penderitaan Yesus itu dari waktu ke waktu mengalami suatu peningkatan yang hebat. Bapak Saudara, nubuat penderitaannya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat 2 tadi, saya baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan merayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Tapi sejak Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya, sebenarnya dia secara sadar tahu betul apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi Saudara, apakah Tuhan Yesus sudah mulai merasakan suatu penderitaan? Ya, karena dia tahu saatnya sudah dekat. Belum terjadi, tapi sudah dekat. Katanya itu 2 hari lagi. Bapak Ibu Saudara, ini suatu penderitaan sudah dimulai ketika dia memberitahukan tentang kematiannya. Lalu kita lihat yang berikutnya, Matius pasal 10 ayat 33. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan seterusnya untuk dibunuh. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita melihat bahwa ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, dia sudah merasa menderita. Apalagi dia bilang 2 hari lagi. Lalu kemudian makin meningkat. Dia tahu penderitaannya akan berakhir di Yerusalem. Tapi yang menarik Saudara, Yesus sengaja memilih pergi ke Yerusalem. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya penderitaannya itu dirasa makin dekat. Kalau tadi hitungannya 2 hari, sekarang waktu Yesus masuk ke Yerusalem, itu hitungannya itu cuma waktu-waktu tertentu. Artinya kalau kemarin itu dia berada di luar lokasi Yerusalem, sekarang dia berada di Yerusalem. Artinya dia sedang berada di tempat yang penggenapan kematiannya sudah dekat. Itu saya membayangkan Bapak Ibu itu ada semacam peningkatan penderitaan yang semakin hari semakin dekat. Lalu kita lihat yang berikutnya. Di Lukas pasal 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini mengalami hematohidrosis. Bapak Ibu, ini eskalasi peningkatan penderitaan secara batiniah itu sudah mulai menguat ketika berada di Getsemani. Kenapa Bapak Ibu? Yang lain tidur, yang lain nggak tahu, tapi dia tahu saatnya benar-benar sudah dekat. Dan betul Bapak Ibu, dalam peristiwa Bapak Ibu sudah sering membaca dan tahu yang terjadi adalah begitu Yesus selesai berdoa,
apakah murid-muridnya masih dalam kondisi kurang sadar karena tertidur, ngantuk, dan betul-betul terjadi apa yang dibuatkan Tuhan, yaitu dia ditangkap untuk diadili dan akhirnya yang terakhir disalibkan. Baru kita lihat ya, eskalasi penderitaannya itu dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, nggak makin berkurang, makin meningkat, makin gentar, makin menakutkan, makin mencemaskan, makin mencekam. Karena Yesus sebagai manusia 100%, dia tahu apa artinya penderitaan itu, Bapak Ibu. Karena itulah Alkitab mencatat bagaimana dia mengalami kegentaran hatinya, tapi dia berdoa kepada Tuhan dan peluhnya seperti titik darah. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa Yesus memilih ke Yerusalem? Bukankah dia sudah tahu kematiannya sudah dekat Yerusalem? Yerusalem adalah tempat penggenapan atas kematiannya. Tapi mengapa dia tetap memilih Yerusalem, saudara? Saya ingin ajak Bapak Ibu melihat slide berikutnya. Apa yang membuat eskalasi penderitaannya tersebut itu terjadi? Apa yang membuat peningkatan penderitaannya semakin menguat, semakin meningkat, apa saudara? Kita lihat yang pertama. Yesus tahu bahwa Yerusalem tempat penggenapan kematiannya, tapi dia tetap memilih Yerusalem. Dia tetap pergi ke Yerusalem. Yang kedua, pada waktu Getsemani, dia dalam doanya dia mengatakan bahwa dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tapi kalau baru perhatikan alasannya coba di sebelah kanan. Ya, dia memilih tetap meminum cawan kematiannya. Dia berkali-kali mengatakan, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, jadilah kehendakku. Lalu kita perhatikan, dia memilih meminum cawan itu, walaupun hatinya gentar menghadapinya. Dan kita tahu juga Bapak Ibu dalam pergumulannya Alkitab mencatat bahwa Allah mengirim malaikat untuk menguatkan batinnya, untuk tetap mentaati firman-Nya. Jadi apa yang membuat eskalasi penderitaannya semakin meningkat? Karena Yesus tetap memilih ke Yerusalem. Karena Yesus tetap memilih untuk meminum cawan kematiannya. Lalu mengapa Yesus memilih ke Yerusalem? Mengapa Yesus memilih untuk meminum cawan kematiannya, saudara? Dari perspektif Yesus sebagai anak Allah, karena dia mau taat pada kehendak Bapa. Dari perspektif Yesus sebagai Allah, karena kasih-Nya kepada kita, Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu saudara, Yesus sebagai Allah, dia punya alasan yang sangat mendasar dan sangat kuat mengapa dia memilih cawan kematian, mengapa dia memilih untuk disalib. Bapak Ibu saudara, saya membayangkan Bapak Ibu, kematian itu sesuatu yang di luar kematian karena disalib itu merupakan kematian yang melampaui batas kemampuan manusia. Hanya orang yang punya alasan yang sangat mendasar, hanya orang yang punya alasan yang sangat kuat mengapa dia memilih jalan yang sangat hina dan mengerikan itu. Orang harus punya alasan yang kuat. Orang harus punya alasan yang sangat besar untuk mau memilih jalan yang sangat sukar. Dan alasan itu adalah kasih. Bapak saudara, Alkitab, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, alasan-alasan yang paling mendasar dan terbesar yang dikerjakan Allah di dalam kematian Yesus Kristus adalah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau kita mengerti betapa kita dikasihinya, betapa karena kita lah dia memilih disalib, karena kasihnya kepada kita lah dia memilih disalib. Pertanyaannya begini saudara, mengapa orang gampang sekali meninggalkan Tuhan? Mengapa orang mudah sekali karena alasan apapun menjauh daripada Tuhan? Apakah orang yang menjauh daripada Tuhan, apakah dia belum mengerti
untuk memilih disalib. Yesus punya alasan yang sangat kuat yang mengapa dia memilih disalib. Alasan yang kuat adalah karena dia mengasihi kita. Dia ingin menyelamatkan kita dari kematian kekal. Terus sekarang kita sampai kepada suatu refleksi renungan firman Tuhan hari ini, Bapak kita lihat. Yesus memilih disalib atau Yesus memilih meminum karena kasihnya kepada kita. Kalau begitu saudara, kasih itu adalah alasan mendasar Yesus memilih disalib. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sebagai satu perenungan, seberapa besar kasihnya Yesus kepada kita sehingga dia mau memilih disalib? Kira-kira kalau untuk sesuatu yang sangat mengerikan, dia mau memilih dan mau menjalankan kehendak Bapaknya, mau disalib, kira-kira Bapak Ibu seberapa besar hasilnya? Kalau kita seringkali sudah dengar bahwa Allah mengasihi, tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan secara mendalam seberapa besar kasihnya itu kepada kita sehingga dia memilih disalib. Menurut Bapak Ibu seberapa besar? Sangat besar. Sangat besar. Bahkan kita seringkali tidak mengerti seberapa besar sesungguhnya kasihnya pada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pelayanan saya, Bapak Ibu, dalam pelayanan counseling saya dengan orang-orang yang saya layani, biasanya banyak kasus-kasus di mana orang karena satu persoalan kemudian mereka menjauh daripada Tuhan. Karena satu masalah mereka benar-benar sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka mengira Tuhan sungguh-sungguh tidak memperhatikannya. Mereka mengira Tuhan itu tidak memperhatikannya sungguh-sungguh. Seolah-olah Tuhan diam terhadap persoalannya. Bapak Ibu, semua pertanyaan-pertanyaan apakah benar Tuhan menjauh dari kita? Apakah benar Tuhan tidak memperhatikan kita saat kita menghadapi persoalan? Sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa, pertanyaan itu sudah terjawab melalui berita firman Tuhan pada sore hari ini. Untuk mati dengan cara yang mengerikan, dia memilih mati dengan cara yang mengerikan karena satu alasan yang paling kuat, kasihnya pada kita. Apakah sepatutnya kita meragukan kasihnya? Apakah sepatutnya kita berpikir negatif tentang Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kasihnya amat besar, bahkan lebih besar dari apa yang kita pikirkan, saudara. Orang seringkali memahami kasih Tuhan itu seringkali hanya dikaitkan dengan sebuah jawaban doa. Wah, kalau dijawab doanya itu berarti Tuhan mengasihi. Kalau jawab doanya nggak segera dijawab itu berarti Tuhan kurang mengasihi. Orang seringkali hanya begitu pendek sekali memahami kasihnya Tuhan yang sebatas pada jawaban doa. Ada juga yang memahami begitu pendek sekali seolah-olah kasih Tuhan itu hanya diukur pada hal-hal yang bersifat materi. Benarkah kasih Tuhan sejauh materi? Benarkah kasih Tuhan itu sejauh jawaban doa? Menurut saya, dari renungan firman Tuhan sore hari ini, kasihnya Tuhan lebih dari yang kita kira. Alasan mengapa dia mau mati untuk kita itu adalah bukti kasihnya yang tidak terselangi. Jadi rasa-rasanya Bapak Ibu terlalu sederhana kalau mengukur kasihnya Tuhan itu pada materi. Terlalu sederhana, terlalu jauh, sejatinya terlalu jauh, terlalu besar, jauh dari yang kita pahami, jauh dari yang kita kira. Kasihnya yang mendasari, kasihnya yang jadi alasan dia mati dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita, Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan karena kita dikasihinya. Mari kita setia pada Tuhan karena kita sudah dikasihi. Kita hidup karena kasihnya Tuhan.
Dia mati karena kasihnya pada kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus menolong kita, mengingatkan kita atau menyadarkan kita kasihnya Tuhan itu lebih dari yang kita kira. Sekali lagi, lebih dari yang kita pikirkan. Kematian itu tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan apapun. Karena itu saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, setia, sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup. Berjalan terus dalam firman-Nya. Tidak ada alasan apapun yang seharusnya meragukan kita tentang kasihnya Tuhan pada kita. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita tidak perlu minta bukti, sebab kematiannya adalah bukti dari kasihnya. Penderitaannya di kayu salib adalah bukti dari kasihnya. Kasihnya lah yang menjadi alasan mengapa dia memilih untuk disalib, supaya kita yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian, keterpisahan dari dia, melainkan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Seperti firman-Nya berkata, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Biarlah pujian ini membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama, telah kulihat bukti kasih. Kau menderita
sekarang kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami didamaikan dengan Tuhan. Kami beroleh janji-janji anugerah kehidupan yang kekal. Tuhan firman menolong kami mengerti seharusnya kami tidak meragukan kasih-Mu. Kami tidak perlu bukti lagi tentang kasih-Mu. Sebab bukti kasih yang terbesar adalah kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Bapa, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan, Engkau teguhkan di dalam hati kami, supaya kami yang mendengar, menerima, menyimpan benih firman ini menumbuhkan pengharapan, menumbuhkan iman, menumbuhkan kesetiaan, kesungguhan di dalam Tuhan. Kami menaikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang Bapak kita bersyukur pada sore hari ini ada saudara kita yang lama tidak bersama kita, tapi sore hari ini, malam hari ini bersama-sama dengan kita. Boleh nggak saya meminta berdiri di tempat saja? Ada Bu Linda, ada Pak Adrian, ada Pak Wimpi sekeluarga ya. Saya tidak bisa menyebutkan, Pak Wimpi sekeluarga bisa berdiri sebentar. Ada juga ya. Anissa, oke, terima kasih. Ya, ada Pak Mono, Ibu Yeni. Ini Pak, supaya kita bisa tahu, oh ya, kita ada yang belum kenal kayaknya. Oke, terima kasih saudara atas ya. Ya, ini cucu ya Pak Yudi ya. Cucunya baginya bangun. Wah, kalau zaman dulu. Terima kasih ya. Dan juga ada mantan mahasiswa saya sudah lulus cukup lama dari Fakultas Psikologi Unpar dan sudah lulus juga S2 dari psikologi prodi psikologi Ubaya S2. Farida bisa berdiri di mana Farida? Ya, ini mantan mahasiswa saya. Terima kasih Farida. Ya, senang hari ini terasa reuni ya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Dan oh ya, hari ini ada momen yang khusus yaitu perjalanan kudus. Saya mengundang majelis bersama saya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti renungan firman Tuhan malam hari ini, perjamuan kudus itu adalah suatu peringatan. Jemaat diajak untuk terus mengingat karya agungnya Tuhan yang sering disebut sebagai Jumat Agung. Artinya hari di mana kita mengingat-ingat tentang karya besarnya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Karena itu kita bersama-sama Bapak Ibu mengenang dengan cara makan roti dan minum anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Pada malam hari Yesus bersama murid-muridnya mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah makan roti, Yesus mengambil cawan. Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu memakan dan meminumnya, kamu akan mengingat akan kematian. Bapak Ibu Saudara, saat kita makan roti, kita sebenarnya sedang berkhotbah pada diri kita sendiri bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Pada waktu kita minum anggur, kita berkhotbah pada diri kita sendiri bahwa darahnya sudah dicurahkan untuk menebus kita dari dosa dan kematian.
Karena itu Bapak Ibu, kita akan makan dan minum bersama-sama dan majelis akan membagikannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati hidup terhadap dosa kita, hidup untuk kebenaran. Tanda terima kasih kita pada Tuhan adalah hidup bagi kebenaran. Sebab hidup kita yang lama sudah ditebus oleh darah yang suci, oleh kematiannya Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kita diundang untuk hidup seturut dengan firman. Kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari kita mengangkat hostia atau roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kami bersyukur karena kami mengingatnya hari ini, mengingat akan karya agung Tuhan Yesus yang telah memilih di salib, menyerahkan tubuhnya untuk mengalami banyak penderitaan dan sampai mati karena dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Makan. Mari kita mengangkat ucapan. Tuhan Yesus berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Terima kasih Tuhan buat darah yang suci, darah yang sudah menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang harusnya mati karena dosa-dosa kami. Tapi darah menyucikan kami, menghidupkan kami, memulihkan kami, mendamaikan kami denganmu. Dan sekarang Tuhan, kami mengucap syukur kepada atas kasih-Mu. Minumlah. Sucikanku
Kita akan makan siang bersama. Jadi
Jadi Bapak Ibu Jemaat bisa menikmati kemenangan bersama-sama. Nah, untuk jemaat yang sudah memberitahu mendaftarkan diri ya untuk list makanannya, karena kita dalam perjamuan kasih dapat menghubungi Ibu Eni. Ya, saya melihat sudah banyak yang mendaftar. Puji Tuhan, makanannya melimpah untuk hari Minggu besok. Mungkin cukup itu dari kami, dari panitia Paskah, dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk bisa menyelamatkan kami semua. Itu karena besarnya kasih kuasa-Mu, kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami, dan biarlah kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau bersyukur, kami ingin memberikan persembahan dan mau memberkati setiap persembahan kami ini layak dan kuduskan di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat kami pakai untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga untuk para kolektor yang akan mengedarkan persembahan, kiranya mau memberkati setiap pelayanan mereka. Serahkan persembahan dan persepuluhan kami di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus
Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami berdoa supaya lewat berita Paskah di mana-mana disampaikan di setiap tempat manapun, di gereja maupun di media sosial dan dimanapun Tuhan, supaya setiap orang-orang percaya yang mendengar diteguhkan imannya, pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa supaya berita Injil, kematian dan kebangkitan Yesus juga menjamah hati orang-orang yang belum percaya, supaya mereka mengerti bahwa kasih Allah yang sangat besar, yang sukar untuk dimengerti, itu telah dinyatakan di dalam kematian Tuhan Yesus. Ya, setiap orang yang mendengarnya menjadi percaya. Bapak, kiranya Engkau turut bekerja melalui berita firman Tuhan dimanapun disampaikan. Saat ini Bapak, kami juga mengucap syukur oleh pemeliharaan dan berkat mula kami bisa berkumpul malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk jemaat-Mu yang berkumpul. Namun hamba-Mu juga mohon supaya Tuhan terus menolong kami bertumbuh terus di dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang, kami terus kedapatan bertumbuh dan setia dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Mohon kiranya Tuhan menyertai jemaat-Nya sekalian. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, sekarang pulanglah menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, oleh Roh-Nya yang kudus, mengaruniakan damai sejahtera di hati kita, dan Allah Tritunggal menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di bawah ada snack.
Ya, seperti aja. Saya nggak turun tangan di sini. Oh ya, ya. Jalan pelan-pelan. Ya nggak turun tangan situ. Ya nggak turun tangan situ. Pas itu nggak turun tangan pegangannya. Oh iya. Enak, enak. Pegangannya kena potong dulu. Kayak Coba tidak turun tangga enak. Coba ya. ayo dong, ya yuk di depan yuk Pak. Kamu Pak. Jadi itu sekarang udah balik ke jemaah juga. Baik sampai nanti next video juga. Karena melayani penderitaan Tuhan Yesus. Saat kamu lagi apa? Kita siap.